Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat semuanya, kembali Kang Acit Channel akan mengajak Anda untuk cek exit tol Bocimi seksi 2 atau tahap 2 yang ada di Parung Kuda. Tapi sebelum kita menuju ke exit tol Bocimi tahap 2 yang ada di Parung Kuda, saya akan mengajak Anda untuk ngaprak Pilemburan lagi dan melihat pesona alam Sukabumi, tepatnya di Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Kita akan melihat panorama alam atau keindahan alam di lokasi Kampung Warung Gombong, kemudian Kampung Pasir Kerak, Kampung Ciwarung, dan juga Kampung Panagan, yang lokasinya tentu saja berdampingan langsung dengan tol Bocimi tahap 2 yang ada di Desa Cibunarjaya. Sahabat-sahabat, tepat di depan kita ini adalah Kampung Indah nan sejuk dan dikelilingi oleh hijaunya kebun singkong, yaitu Kampung Warung Gombong. Terlihat hamparanan indah yang hijau di sekeliling Kampung Warung Gombong ini. Dan kali ini sahabat-sahabat semuanya, kita berada di atas Kampung Pasir Monyet. Inilah Kampung Pasir Monyet. Dan yang terlihat di bawah itu adalah akses Kecamatan Ciambar. Di sanalah Kecamatan Ciambar. Dan yang terlihat di pandangan mata kita ini adalah mengarah ke arah utara atau mengarah ke arah Bogor dari tol Bocimi tahap 2. Oke, mari kita lihat lagi. Ini adalah lokasi Ponokoyo, hamparan hijau nan indah di lokasi Desa Cibunarjaya. Sekarang kita menuju ke lokasi Kampung Pasir Kerak. Di depan kita inilah Kampung Pasir Kerak, Desa Cibunarjaya. Ini bertepatan dengan pinggir dari akses Kecamatan Ciambar yang menuju ke arah Parung Kuda. Sedangkan di bawahnya itu adalah tol Bocimi yang ada di lokasi Desa Cibunarjaya.
Setelah kita melihat Kampung Pasir Kerak, Desa Cibunarjaya, sekarang kita menuju ke Kampung Ciwarung dan juga Kampung Panagan, Desa Cibunarjaya. Ini juga kedua kampung ini berdampingan langsung dengan Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Desa Cibunarjaya. Sahabat-sahabat semuanya, di sebelah kiri dari pandangan mata kita itu adalah Kampung Panagan, sedangkan di sebelah kanan itu adalah Kampung Ciwarung. Sedangkan akses jalan yang memotong Tol Bocimi ini adalah akses untuk 3 kampung, yaitu Kampung Warung Gombong, Kampung Panagan, dan juga Kampung Ciwarung, yang menuju langsung ke Pasar Parung Kuda Sukabumi. Dan sekarang kita langsung menuju ke exit Tol Bocimi tahap 2 atau seksi 2 yang ada di Kampung Suweng, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Tol Bociminya ini di bawah ini masih mangkrak ya. Belum ada pengerjaan sedikit pun di lokasi ini. Sedangkan mengarah ke arah sebelah selatan terlihat ya, itu mengarah ke Tol Bocimi seksi 3, yaitu dari Cibadak sampai ke Sukabumi Barat dengan jarak 13,7 km yang rencananya akan diteruskan lagi ke seksi 4 dari Sukabumi Barat sampai ke Sukabumi Timur dengan jarak panjang 13,5 km. Oke sahabat-sahabat semuanya, setelah kita ngaprak Pilemburan, sampailah kita ke Kampung Suweng, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Di sini adalah letaknya exit Tol Bocimi tahap 2 atau seksi 2 yang ada di Parungkuda Cibadak. Ini disebutnya adalah Cibadak, padahal ini adalah Parungkuda. Nampak jelas terlihat di sini ternyata konstruksinya masih belum berlanjut, masih belum berdatangan ya, alat berat atau aktivitas pekerjaan masih belum ada di lokasi ini. Terlihat sekali masih lengang dan masih belum ada pengerjaan apapun yang terlihat di exit Tol Bocimi tahap 2 ini.
Sekarang kita putar arah balik lagi ke arah Bogor. Ini di ketinggian 250 meter ya dari udara, agar kita bisa melihat lebih jelas lagi lokasi exit tol Bocimi tahap 2 ini. Dan terlihat itu adalah interchange untuk mengarah ke tol Bocimi seksi 3. Masih juga sama, belum ada pengerjaan di lokasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya, berikutnya mari kita simak penelusuran saya di beberapa media ya. Kenapa tol Bocimi ini sampai terhenti atau mangkrak di dalam pengerjaannya. Maka saya telah mengumpulkan informasi yang insya Allah akan akurat sekali ya, dikutip dari beberapa media. Mari kita simak saja bagaimana beritanya tentang waskita. Oke sahabat-sahabat semuanya, mari kita lanjutkan lagi untuk ini mengarah ke arah Bogor, sambil kita ngobrol mencari informasi tentang pembangunan tol Bocimi Cigombong Cibadak dengan jarak 11,98 km. Ternyata waskita karya gelar raih isu saham. Sahabat-sahabat semuanya, manajemen waskita menyatakan memang akan menggelar raih isu dan penerbitan obligasi dengan target dana total mencapai Rp 17,5 triliun pada periode September sampai Desember mendatang. Rencananya fresh money itu akan disuntikan untuk melanjutkan pembangunan tol di 7 lokasi, salah satunya tol Cigombong Cibadak atau tol Bocimi tahap 2 ini. Mari kita lanjutkan lagi informasinya sahabat-sahabat semuanya. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono mengatakan dua aksi korporasi ini merupakan bagian dari skema pemulihan bisnis perusahaan setelah perusahaan mengalami penurunan bisnis akibat pandemi COVID-19. Kata Suwarjono, kami memperkirakan sesuai dengan porsi PMN atau penyertaan modal negara dan raih isu waskita akan mendapatkan fresh money kurang lebih Rp 12 triliun, kata Destiawan dalam sebuah webinar. Penambahan modal ini merupakan bagian dari suntikan modal dari pemerintah kepada waskita dalam bentuk PMN atau penyertaan modal negara senilai Rp 7,9 triliun di tahun ini. Mengingat waskita merupakan perusahaan terbuka, sehingga mekanisme penambahan modal harus dilakukan melalui mekanisme pasar. Raih isu ini ditargetkan akan dapat dilaksanakan pada Desember 2021 ini. Sedangkan dari penerbitan obligasi akan dilaksanakan lebih cepat, yakni pada September 2021. Nilai dana yang ditargetkan bisa didapat dari sini sebesar Rp 5,6 triliun. Pemerintah akan menjamin fasilitas baru yang akan dilakukan waskita, termasuk di dalamnya refinancing obligasi yang jatuh tempo, jelas dia. Dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali obligasi jatuh tempo dan sisanya untuk modal kerja. Dia menyebut obligasi ini diterbitkan dengan adanya jaminan pemerintah government warranty senilai Rp 9,6 triliun berdasarkan PMK nomor 211 tahun 2020.
Dengan adanya penjaminan pemerintah ini diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan yang selama ini terhambat karena adanya pandemi. Selain itu juga diharapkan akan mengurangi beban bunga yang sedang berjalan perusahaan. Diketahui perusahaan infrastruktur dan konstruksi PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT akan melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas 2 atau PUT2. Berdasarkan prospektus singkat di Bursa Efek Indonesia atau BEI Senin ini tanggal 16 bulan 8, WSKT akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 24,564,915,000 24,56 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp 100% saham. Jumlah saham seri B yang akan diterbitkan akan disesuaikan dengan keperluan dana perseroan. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, WSKT akan mengumumkannya bersama dengan panggilan rakyat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yaitu pada Senin 30 Agustus mendatang. Sementara itu harga pelaksanaan right issue ini belum ditentukan dengan asumsi harga rata-rata saham WSKT di Rp 832 per saham pada awal perdagangan Senin ini yaitu tanggal 16 bulan 8. Potensi dana yang bisa diraih mencapai maksimal bisa Rp 20 triliun jika memakai harga tersebut. Dengan demikian, para pemegang saham WSKT diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam penawaran terbatas dengan memberikan HMETD atas saham seri B WSKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PUT2 dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB tulis manajemen WSKT Senin 16 bulan 8. Dana yang diperoleh dari hasil PUT2 ini setelah dikurangi biaya-biaya keseluruhan akan digunakan untuk penyelesaian proyek jalan tol, modal kerja, proyek konstruksi, serta investasi pengembangan entitas anak perseroan. Apabila sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan HMETD ini digunakan untuk transaksi yang merupakan transaksi material, transaksi afiliasi, dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. WSKT akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, tulis manajemen WSKT. Manajemen WSKT menyatakan saat ini perseroan berupaya memperkuat operasionalnya dengan melakukan digitalisasi seluruh proses bisnis. Selain itu, dalam rangka restrukturisasi keuangan perusahaan, WSKT fokus pada percepatan divestasi konsesi jalan tol yang dimiliki oleh entitas anak perseroan yaitu PT Waskita Toll Road. Kini perseroan memiliki 14 konsesi jalan tol dengan 3 ruas telah beroperasi secara penuh, sementara 11 ruas sisanya beroperasi secara parsial maupun dalam tahap pembangunan.
Perseroan fokus pada penyelesaian konstruksi ruas yang tersisa guna mendukung proses divestasi dalam rangka melaksanakan program strategis tersebut. WSKT membutuhkan tambahan pendanaan. Oke sahabat-sahabat semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya tentang informasi jalan tol Bocimi selama ini kenapa telat atau mangkrak. Ternyata seperti itulah permasalahannya. Terima kasih banyak kepada Anda semua. Semoga ini dapat memberikan informasi kepada Anda semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam meripunya atau di dalam membaca beritanya tadi. Maklum saya sedikit belibet ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ini bermanfaat, silahkan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, atau mungkin Anda share link video ini ke medsos yang lainnya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.